Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin sudah saya kirim file ya, tapi berisikan tentang film tapi cepat, maka ini saya terangkan. Jadi untuk kelas 8 itu materi sudah saya sampaikan di Google Form ya. Saya harap kalian sudah membaca materi apa saja yang akan dipelajari di kelas 8 semester 1. Nah, untuk yang pertama itu adalah pola bilangan. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu ingat pesan ibu, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu sangat penting untuk menjaga agar kita terhindar dari COVID-19. Untuk semuanya, perhatikan kita bicara tentang pola bilangan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pola, ada beberapa di sekeliling kita itu yang berbicara tentang pola. Jadi kalau di rumah itu ada pola, dari jendela itu juga berpola. Kemudian keramik kita itu juga dibuat pola. Kemudian baju batik, seringkali sebagai ciri khas milik kita itu baju batik. Baju batik itu juga berpola. Cuman di dalam matematika itu yang tidak bisa dihitung ya, yang bisa dihitung itu adalah pola bilangan. Kemudian pada pola bilangan itu sendiri itu berisi macam-macam. Jadi seperti ini. Jadi pada pola bilangan, sebelum kita bicara pada pola bilangan, ada pola-pola seperti ini. Mungkin nanti kamu akan menjumpai di mana ya? Seringkali kalau kita melihat di taman, ada beberapa gambar-gambar atau bentuk-bentuk lucu yang dibuat agar menarik perhatian. Nah, mungkin ada yang bentuknya seperti ini. Di sini ada lingkaran yang disusun seperti ini. Yang pertama lingkarannya berjumlah 1, yang kedua 3, yang ketiga 5, dan seterusnya. Kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua seperti ini. Yang pertama 2, yang ketiga 2, 4, dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya seperti yang nomor 3. Ini namanya pola segitiga. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi yang namanya pola itu yang penting membentuk pola, membentuk aturan begitu. Jadi pola itu kan sebuah aturan. Nah, terserah yang mau membuat pola siapa, terserah. Tapi yang jelas ada aturannya. Kita membuat aturan. Kemudian, pola barisan konfigurasi objek yang pertama itu adalah pola bilangan persegi panjang. Jadi perhatikan pada gambar lingkaran yang ada di sini. Di sini yang pertama itu terdiri dari 2 lingkaran, yang kedua terdiri dari 6 lingkaran. Berikutnya sampai yang keempat ini terdiri dari 20 lingkaran. Nah, kemudian di sini ada pola barisan konfigurasi objek. Berarti kita berbicara pada konfigurasi objeknya. Nah, nanti kita akan menemukan rumus konfigurasi objeknya. Dengan melihat apa? Dengan melihat pola ini. Kalau kita lihat pola pertama itu kalau dilihat dari aturan baris dan kolom, di sini yang pertama itu terdiri dari 1 kolom ada 2 baris. 1 kolom 2 baris, sehingga di sini ada 1 kali 2. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua ini adalah ada 2 kolom, 1, 2. Kemudian ada 3 baris, 1, 2, 3. Tertulislah 2 kali 3. Dan seterusnya sampai pada pola keempat itu adalah 4 kali 5. Kalau kita disuruh menentukan konfigurasi objeknya, nah jadi nanti cara menentukan konfigurasi objek itu munculkan angka 1 terlebih dahulu di paling depan.
Paling mudah itu cara menentukan konfigurasi objek. Itu kamu harus memunculkan angka 1, 2, 3, 4 begitu dan seterusnya. Yang jelas harus ada angka 1, 2, 3, 4. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang lainnya nanti menyesuaikan. Kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5 ini cara mudah ya, cara mudah. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ganti N. Kita ganti N. Kemudian di sini kali, maka di sini kali. 2, 3, 4, 5 ternyata 1 lebihnya dari yang pertama. 2 itu 1 lebihnya dari 1. 3 itu 1 lebihnya dari 2. 4 itu 1 lebihnya dari 3. Seterusnya demikian. Maka di sini 1 lebihnya dari bilangan yang ada di depannya. Maka di sini ada N plus 1. Maka ketika kita disuruh menentukan pola yang ke-20 dengan menemukan rumus konfigurasi objek ini, kita bisa menentukannya. Kita lanjutkan yang kedua, itu ada pola bilangan segitiga. Jadi ada pola bilangan segitiga. Nah, tadi yang bentuknya ya, ada bermacam-macam. Kalau ini ada yang seperti ini. Ini segitiga. Dimulai dari 3, terserah ya, terserah polanya. Tapi ini sama ini. Kalau ini dimulai dari 3, tetapi kalau ini dimulai dari 1. Nah, ini pola bilangan segitiga. Nah, polanya seperti ini. 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jadi yang pertama kita munculkan angka 1. Kita ubah seperti ini. Nah, kemudian karena di sini pangkat ya, bukan pangkat, derajat 2, maaf. Berderajat 2. Sehingga kita mencari, sebenarnya ada rumus, tapi nanti. Yang jelas di pola segitiga ini kita peroleh UN sama dengan setengah kali N plus 1. Kemudian berikutnya adalah pola bilangan persegi. Namanya persegi berarti membentuk persegi juga. Artinya antara baris dan kolom sama. Ini 1, barisnya juga 1. Kolomnya 2, barisnya juga 2. Kolomnya 3, barisnya juga 3. Begitu seterusnya. Nah, di sini polanya 1, di sini ada 2, 2, 3, 3, maka diperolehlah rumus konfigurasi objeknya adalah N kuadrat. Sama kan? Maksud saya bilangannya yang sama, sehingga di sini N kuadrat. Kemudian ada yang namanya segitiga Pascal, pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu yang ini, segitiga Pascal. Kemudian dari masing-masing ini koefisien ya, segitiga Pascalnya. Itu kalau dijumlah seperti ini. Yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 4, yang keempat 8, dan seterusnya. Dan ternyata setelah kita cari polanya, diperolehlah ini. Kita ubah, ternyata berkelipatan 2. Maka rumus konfigurasi objek untuk segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat N-1. Kemudian ini yang segitiga model ini, tadi yang di atas sudah ya. Kalau di atas tadi kan setengah kali N plus 1. Ini sama penulisannya, hanya berbeda, cuman artinya sama. Nah, sekarang ini ada bentuk pola seperti ini. Polanya seperti ini. Kalian disuruh melanjutkan. Jadi di sini ada perintahnya, kita tinggal baca. Perintahnya apa? Kita disuruh kita disuruh menghitung kotak kecil, atau kita disuruh menghitung andaikan kotak ini disusun oleh batang korek api atau apalah pokoknya yang berupa ruas garis. Jadi biasanya yang dimunculkan soalnya itu adalah batang korek api. Jadi kalau di depan ini, kalau yang ditanya batang korek api berarti ada 4.
Tetapi kalau soalnya itu mengacu pada kotak, itu berarti 1. Kalau di sini juga begitu. Kalau yang ditanya adalah batang korek apinya, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetapi kalau yang ditanya adalah kotaknya, ini ada 4. Kotak persegi yang kongruen, itu berarti ada 4. Begitu seterusnya di sini. Berarti kalau ini kotak disuruh gambar, lanjutkan ini berarti kan kita disuruh menggambar. Nah, seharusnya kalau ini disuruh gambar, saya nggak bisa gambar ini. Agak, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya jelaskan lewat kata-kata saja ya. Kalau ini disuruh menggambar berarti harus ada. Perhatikan yang pertama 1, yang kedua adalah 4, yang ke ini 9. Berarti di sini polanya kan 1, 2, 2, ini 3, 3. Berarti di sini pasti 4, 4. Berarti ada 16 kotak. Kemudian yang kedua ada 1, di sini ada 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 1, 3, ini. Oh ya, tadi lupa. Di pola bilangan tadi kan ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang. Juga ada yang sering kita kenal sejak di SD itu namanya pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada pola bilangan genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, dari sana kan kalau pola bilangan genap itu berarti 2n, tetapi kalau pola bilangan ganjil itu adalah 2n plus 1. Nah, di sini kembali ke sini. Di sini ada 1, 3, 5. Oh, ini berarti pola bilangan ganjil. Maka di sini nanti harus ada segitiga jumlahnya 7. Begitu. Sama ini. Ini juga begitu. Kalau ditanya tentang kotaknya, itu berarti ada siapa? 1, ini 3, di sini 5, berarti di sini 7. Cuman menggambarnya ya seperti ini. Kalau ini menggambarnya horizontal begitu ya. Tidur, kalau ini ya ini membentuk ini. Bagaimana dengan yang paling bawah? Ada lingkaran yang pertama 1, yang kedua 3, yang keempat ada berapa ini? 6, yang ke ini. Jadi misal kita misalkan begini. Nah, ini kan ada 1. Ada 1. Terus lingkarannya ada 3. Kemudian seterusnya ada 6. Kemudian seterusnya ada berapa itu? 4, 7, 10. Nah, lingkaran di berikutnya berapa? Kita lihat, habis 1, 3. Oh, berarti ditambah 2. 3 ke 6. Oh, ternyata ditambah 3. 6 ke 10. Oh, ternyata ditambah 4. Ini pola. Loh, kok tidak sama penjumlahannya? Oh, coba kita lihat. Oh, berarti di sini 1. Oh, di sini juga 1. Oh, ternyata pola penambahan yang samanya ada di tingkat 2, beda 2, beda yang kedua. Berarti kita mengikuti, oh ini harus ditambah 1 sehingga ada 5. Nah, ini harus ditambah dengan ini 5, berarti 10 ditambah 5 itu ada 15. Nah, maka lingkaran yang ada di sini harus berjumlah 15. Begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kalau bentuknya gambar. Polanya berbentuk gambar. Nah, sekarang polanya berbentuk bilangan di sini. Ada 30, ada 32, 34, 36, kemudian ada 38. Ternyata pola ini selalu bilangan ke bilangan berikutnya ini selalu bertambah 2. Berarti pola ini semakin ke sana bertambah 2. Naik. Jadi namanya aritmatika naik. Kemudian berikutnya pola contoh yang kedua.
ada 18, 15, 12, 9. Ternyata turun ini. Ternyata 18 menjadi 15 itu ditambah dengan negatif 3. 15 ke 12 juga ditambah negatif 3. Dan seterusnya. Maka ini dinamakan pola bilangan aritmatika turun karena bedanya negatif. Turun berapa? Turun 3. Demikian juga dengan negatif 10 menjadi negatif 14, kemudian berubah menjadi negatif 18, berikutnya negatif 22. Ini kan semakin turun. Jangan salah, ini 10, 14 bukan naik, tetapi turun karena nilainya negatif. Maka di sini dikatakan aritmatika turun. Nah, bagaimana dengan yang ini? 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Nah, kita lihat. Salah. Ini. Nah, ini kan sama ya. Nah, coba perhatikan. Ini kan ada 0, 1, 3, 6. Kan tadi sama ya? Sama. Kalau 0, 1 berarti 1. Semakin tambah. Ini kan tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Tadi sudah dijelaskan. Kita ke yang nomor 2 saja. Ada 2, 4, 6, 8. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Nah, kalau ini berarti bagaimana? Oh, berarti ini ke sini selalu ditambah berapa? Ditambah 2. Ini ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Sehingga kita kalau disuruh meneruskan bilangan ini berarti di sini ada tambah 2, 10. Ada 12, ada 14 dan seterusnya. Sesuai yang diminta itu berapa? Nah, terus berikutnya ada 3, 5, 8, 12, 13. 3, 5, 8. Ada 3, ada 5, ada 3, 5, 8, 13. Begitu ya tadi ya soalnya ya. Nah, berarti dari sini bertambah berapa ini? Oh, ini bertambah 2. Oh, ini bertambah 3. 14 itu bertambah, lupa saya. Oh, ada 12-nya. 3, 5, 8, 12, 13. Maaf. Mana tadi ya? Ada 12-nya. Ada 12, ada 12. Nah. Ada ada 12, kemudian ada 13. Perhatikan, ternyata loh ini 4, tapi kok di sini 1 ya. Nah, berarti mungkin polanya bukan itu. Kita cari. Mungkin bukan ini polanya. Loh, lah terus bagaimana? Kita lihat. Ada bilangan berikutnya enggak itu? Sudah, itu saja ya, sudah. Nah, berarti kita ubah bukan ini ke sini, tetapi coba kita lihat. 3 ke 8. 3 ke 8 itu ada 5. 8 ke 13. 8 ke 13 itu juga 5. Berarti ini ke sini. 5 ke 12 itu 7. Maka kalau disuruh mencari bilangan berikutnya, ini ke sini. Ini harus 7. Berarti ada 19. Tetapi yang bawah ini 5. Berarti berapa? 18. Begitu seterusnya. Ini namanya pola. Jadi harus dicari polanya
tidak harus urut begini, tetapi bisa yang mencar-mencar kayak gini. Mungkin juga 3 langsung ke 12, jadi harus jeli. Arah polanya mintanya kemana gitu. Kemudian kita lanjut, ada mana lagi? Ini yang 4, 6, 10, 16, 4, 6, 10, 16, 24. Nah, ada 4, 10, salah enggak ya? Oh, 4, 6 dulu. 4, 6, 10, 16. Maaf. 4, 6, 10, 16. Terus berapa lagi? 24. Terus ada 24. Nah, kita cek pola pertama. Pola yang dekat dulu. Pola dekat. Berapa? 2. Ini 4. Di sini 6. Ini ternyata 8. Oh, ternyata urut ini. Oh, berarti masih lagi. Masih lagi siapa? Oh, ini 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Oh, berarti di sini 2. Maka di sini harus 10. Maka ini 10, sehingga di sini ada 34 dan seterusnya begitu. Itu namanya pola bilangan. Terserah maunya apa. Maksudnya yang membuat itu ya seperti itu. Nah, kemudian pola-pola ini dikelompokkan. Jadi ada kalau polanya itu lari-larinya itu lebih dari 1 tadi, seperti yang nomor berapa tadi, loncat-loncat begitu, itu berarti bukan termasuk yang akan kita bahas ini. Jadi ada pola bilangan aritmatika, ada pola bilangan geometri. Kalau tidak keduanya, berarti bukan keduanya. Terserah polanya, terserah yang buat pola, boleh. Nah, yang akan kita bahas adalah pola bilangan, pola barisan aritmatika, pola aritmatika dan geometri. Nah, yang pertama itu adalah aritmatika. Aritmatika seperti apa? Kita beri gambaran dulu. Aritmatika itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap, itu merupakan salah satu contoh pola bilangan aritmatika, barisan aritmatika. Kenapa? Karena setiap suku ke suku yang berikutnya itu selalu ditambah, atau barisan yang satu ke berikutnya itu selalu ditambah dengan bilangan yang sama. Itu definisi dari barisan aritmatika. Jadi dari beberapa barisan bilangan yang selalu ditambah dengan barisan tertentu dan barisan itu tetap, itu namanya barisan aritmatika. Kemudian pada barisan aritmatika, yang pertama depan ini namanya suku pertama. Jadi ada A itu suku pertama. Setiap suku, ini suku begitu. Jadi ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Yang pertama, suku pertama itu A, suku kedua suku kedua ditambah B, suku ketiga juga ditambah B, sehingga ada A plus 2B, seterusnya sampai kita peroleh sebuah pola barisan. Pola bilangan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana UN ini disebut sebagai suku ke N. A atau sama dengan U1 itu disebut sebagai suku pertama, dan B itu adalah beda. Contohnya seperti apa? Seperti ini kelihatan burem ya.
1, 2, 3, 4. Di sini ada 1 plus 2 plus 3 plus 4. Nah, ini bedanya apa nanti? Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama mana tadi? Ini, maaf. Ini kalau penulisannya koma itu adalah barisan, tapi kalau penulisannya plus itu berarti deret. Nah, seperti apa itu barisan aritmatika? Seperti apa itu deret aritmatika? Di sini meskipun ada beberapa contoh, tapi akan kita bahas di minggu depan. Gitu. Jadi kalian memahami dulu pola-pola yang ada. Untuk tugasnya belum ya. Tugasnya di hari Selasa tanggal 3 saja nanti. Nah, saya kira untuk pengenalan pola itu dulu. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu beribadah di rumah, membantu orang tua. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.